Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini cukup unik teman-teman ya, cukup unik. Hari ini dia kembali rebound, melanjutkan kenaikan 0,39%, ditutup di level 7227 dengan net foreign beli yang cukup masif hari ini. Menariknya adalah saham-saham big cap, saham-saham blue chip ya, BBRI, BBNI, BMRI hari ini naiknya gila ya, 6%-an. Kemudian yang jadi pemberat itu saham Gotoh ya. Masih seperti kemarin sebenarnya, cuma hari ini naiknya big caps itu lebih masif lagi ya. Oke, dari IHSG sendiri ya, secara teknikal sedang berada di resisten, jadi be wise aja ya. Be wise aja, jangan, saran saya masih sama ya. Untuk di harga sekarang itu jangan agresif dulu ya, jangan agresif dulu. Salah satu YouTuber terbesar di Indonesia yaitu Astronasi Internasional ya, Gemma Boyardit juga udah mewarning kalau ada potensi IHSG crash di tahun ini ya. Udah dijelaskan detail-detailnya di sana. Teman-teman bisa carilah YouTube-nya Gemma Boyardit juga. Nah, begini teman-teman ya. Analisa itu nggak pasti benar ya, nggak pasti benar, nggak selalu benar, tapi alangkah baiknya kita menyiapkan langkah-langkah antisipasi ya, itu ya. Untuk harga sekarang nggak harus kita jual terus take cash 100%, nggak harus ya. Yang harus kita lakukan adalah saham yang udah profit set trailing stop. Nah, kalau udah kena trailing stop, carilah saham-saham yang memang nggak relate ke IHSG ya, karena kalau nanti IHSG beneran terjadi koreksinya, maka yang paling pertama itu turun harusnya blue chip. Nah, kalau kita kesampingkan ini semua ya, kalau kita hapus ini semua, IHSG juga ada rising wedge ya. Kalau kita perhatikan IHSG ada rising wedge. Mana pergerakan IHSG itu kelihatannya cenderung menyempit ya, naik tapi cenderung menyempit teman-teman. Jadi ya hati-hati aja sih menurut saya ya, hati-hati aja, jangan terlalu agresif. Saham yang udah profit ingat trailing stop, jangan lupa. Buat yang udah kena level cut loss, disiplin ya, disiplin. Oke, kita kembalikan ke awal ya. Nah, ingat disiplin teman-teman. Nah, hari ini kita bahas BBRI ya. Nah, BBRI ini salah satu saham yang masih saya hold ya. Nah, waktu beberapa bulan terakhir saya nggak bahas big caps karena kurang menarik kalau menurut saya pribadi. Waktu itu saya sarankan untuk set trailing stop aja, jangan entry dulu. Nah, hari ini BBRI itu menjadi top gainer teman-teman ya, naik 6%-an, ditutup di level 4850 dengan net foreign beli yang masih volume hari ini juga gede banget ya. Nah, secara technical juga hari ini BBRI itu break pattern cup and handle. Sorry teman-teman ya, sorry. Hari ini BBRI break cup and handle, volumenya gede. Ya, ada ruang kenaikan BBRI ke 5.100 sampai 5.200 lah ya, ada ruang kenaikan ke situ. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, tunggu dia koreksi ya, dekat-dekat ini entry, dekat-dekat
sini 4.750 itu teman-teman bisa manfaatkan entry BBRI dengan target kenaikan BBRI masih bisa ke sekitaran 5.100 sampai 5.200 ya. Nah, kalau BBNI juga sama ya, masih cukup menarik juga. Sorry ya, agak pilek saya teman-teman. Nah, itu untuk BBRI teman-teman. Kemudian saham-saham lainnya saya akan bahas watchlist kita yang hari Minggu kita bahas ya. Ada 3 yang udah fail. Nah, tapi harusnya ketutup sama beberapa yang naiknya kenceng ya. Salah satunya XL. Saham Telco ya. Saham Telco beberapa hari terakhir itu majority menarik semua teman-temannya. Even Indosat ya. Kemarin udah saya mention ya. Kemarin nggak saya bahas tapi kalau teman-teman nonton video saya full kemarin sempat saya mention ISAT, kalau ISAT juga bagus. Nah, hari ini yang pergerakannya cukup oke juga ada TAWR teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan update chartnya di IG aja deh untuk TAWR. Jadi teman-teman bisa follow IG saya. Oke, Excel ya. Excel hari Minggu lalu kita bahas Excel di sini teman-teman. Pertama kali kita post di Instagram itu di sini. Ya, kemudian kemudian waktu minggu terakhir kita bahas Excel itu di sini. Di candle merah ini saya sarankan beli Excel ya dengan stop loss teman-teman bisa share di 2650. Nah, habis itu ya rebound kencang hari ini juga kembali melanjutkan kenaikan. Volumenya gede. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk Excel jangan dulu ya, sebaiknya jangan dulu. Dia hari ini ketahan di resisten. Pertama ya. Dia ketahan di resisten, kemudian kalau kita ke time frame kecil, volume buangan di harga atas juga lumayan gede ya. Lumayan gede, jadi ada ruang lah untuk Excel ini koreksi. Nah, kalau dia koreksi sampai at least sampai sinilah 3.100 sampai 3.000 itu teman-teman bisa koleksi. Oke, itu untuk Excel ya. Itu untuk Excel. Jadi kalau besok-besok dia koreksi sampai sini, around 3.100 sampai 3.000, teman-teman bisa koleksi Excel di situ. Maka di sini dia potensi membentuk pattern cup and handle yang gede. Ya, jadi bisa ya perhatikan Excel di situ. Kemudian berikutnya ada Bukalapak yang hari ini juga pergerakannya oke, teman-teman ya. Nah, Bukalapak itu masuk ke watchlist kita. Hari Minggu kita bahas Bukalapak itu di sini di candle merah ini. Nah, areal beli kita sarankan di areal ini ya, di box kuning ini, dan dia sempat nyentuh box kuning itu. Habis itu hari ini dia rebound kencang, volumenya gede, naik 11% lebih, ditutup di level 368 ya. So far analisa saya untuk Bukalapak ya masih sama ya, masih ini ada potensi dia inverted head and shoulders, kemudian pattern kecilnya di sini ya. Kalau kita time frame kecil di sini ada pattern kecil juga yang dibentuk oleh ini sudah ya. Nah, di sini juga ada pattern kecil ya yang dibentuk oleh Bukalapak yang sudah di break hari ini, yaitu ascending triangle. Dengan target terdekat Bukalapak maybe bisa ke ya ke sekitaran harga 400 lah ya, maybe bisa ke situ. Nah, jadi untuk Bukalapak ya, kalau besok dia koreksi dulu ya ke sekitaran sini, ke sekitaran harga 350, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 350 ya untuk Bukalapak. Jadi so far menurut saya ya Bukalapak masih oke, masih cukup menarik, masih cukup layak buat diperhatikan ya Bukalapak ini. Nah, and then ada MMLP. Ini juga masuk watchlist kita dari 2 minggu lalu ya. MMLP pertama kali kita bahas di sini waktu kita sarankan beli di sini. Nah, habis itu MMLP udah masuk ke watchlist 2 minggu berturut-turut dan menurut saya MMLP still oke. Hari ini volumenya lumayan gede ya. Jadi cukup menarik menurut saya untuk MMLP. Kalau kita perhatikan ke time frame kecil di sini ada pattern baru juga ya, yang maybe bisa
Nah, ini sebenarnya udah di break ya. Ini ada ascending triangle juga. Ya, yang sebenarnya hari ini sudah di break, volume breaknya juga gede ya. Jadi MMLP so far masih oke ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli MMLP ini masih layak untuk di hold. Set trailing stop. Nah, ada potensi dia kembali melanjutkan kenaikan, menguji resistennya di sekitar 675 sampai 670. Nah, kalau itu diberi ke atas 900 harusnya bisa. But perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi sabar aja ya untuk MMLP. Katalisnya di sini juga masih bagus ya. Jadi so far so good untuk MMLP. Ya buat teman-teman yang udah entry di bawah sini cicil ya. Sekarang set trailing stop aja. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry dari harga sekarang menurut saya masih cukup oke ya. Tapi setengah porsi dulu, setengah porsi nanti nemu konfirmasi apakah dia turun lagi ke sini atau dia break 675. Jadi untuk saat ini pakai porsi setengah-setengah kalau teman-teman mau entry beli di MMLP ya. So far MMLP menurut saya juga masih menarik ya. Jadi itu untuk MMLP. Kemudian ada Samek dan Tebik ya, watchlist kita minggu lalu yang belum fail, yang masih dalam proses konsolidasi. So far so good juga ya. Kemudian ada Agro. Agro ini kenapa saya bahas hari ini? Karena ada yang request di DM Instagram ya. Kayaknya dia nyangkut ya. Oke, sorry ya. Nah, Agro ini pernah kita bahas di areal sini dan saya fail teman-temannya. Waktu itu saya sarankan untuk stop jika Agro breakdown dari ini. Nah, setelah dia breakdown dari ini saya nggak pernah bahas lagi ya, karena ya udah fail, kenapa dibahas lagi ya, udah jelek artinya teman-teman ya. Oke, untuk saat ini gimana? Untuk saat ini menurut saya Agro belum menarik ya, belum menarik. Kalau kita lihat technical ya, maybe dia bisa seperti ini, tapi belum lah. Maybe bisa ada volume wedge di sini, tapi menurut saya untuk harga sekarang belum menarik buat di entry, masih cukup istilahnya masih sangat spekulatif lah kalau teman-teman mau beli dari ke sekarang untuk Agro. Jadi untuk saat ini Agro wait and see terlebih dahulu, tunggu ada at least 1-2 volume gede di sini ya, baru teman-teman bisa perhatikan lagi untuk Agro. So far nggak menarik ya, belum menarik kalau menurut saya untuk Agro sendiri. Oke, itu untuk Agro ya. Kemudian yang terakhir itu ada IATA. IATA ini juga ada request, jadi saya bahas hari ini. IATA terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini ya. Waktu itu saya bilang kalau IATA masih ketahan di atas 250 masih ada ruang potensial untuk naik. Nah, habis itu dia memang sempat naik dan hari 2 candle terakhir dia turun teman-teman ya. Menariknya dia turun dengan volume yang relatif kecil. Untuk saat ini ya, plan saya di IATA masih sama sebenarnya. 250 itu menjadi support yang krusial karena kalau itu sampai di breakdown ini ada double top. Ya. Double top, jadi support krusial ada di 250. Kalau itu dijebol ya, 250 dijebol, maka potensi penurunan lanjutan sampai ke sekitaran 190 ya, jadi pas di support. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang udah beli dari pertama kita recombine, mau taking profit oke, mau set trailing stop juga oke ya, under 250 teman-teman udah harus out sih ya. Kalau teman-teman yang masih nyangkut ya, masih nyangkut di atas, bisa pertimbangkan untuk out kalau IATA jebol 250 ya. Jebol 250 IATA udah jelek kalau menurut saya pribadi ya. Jadi itu untuk IATA ya, seperti itulah MNC Group ya. Nah, untuk MNC Group ya, teman-teman kalau tertarik untuk MNC Group, hari ini yang gerakannya cukup menarik itu ada MNCN sama BMTR ya. Kalau teman-teman lihat deh chartnya ya. Saya sudah bahas 6 saham, jadi teman-teman bisa lihat sendiri chart BMTR sama apa namanya MNCN. Hari ini
kelihatannya cukup oke ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, dan semoga teman-teman juga dapat berkah di dunia saham ini. Terima kasih, selamat malam teman-teman.